Apakah udah terlihat? Oh, ya. Udah. Pertama kita bahas dulu untuk tugas yang kemarin. Contohnya, Rei, Sakana o tabemasu ka? Jawabannya, hai, tabemasu. Kemudian nomor satu, ada Nani o tabemasu ka? Bisa dibaca yang B. Hmm. Eh, de, Pan, pan, ci Panto, ya? Pan, oh, panto. hai, Panto. Yang atas ada yang bawah. Yang bawah. Ku, de, mano. Hai, jawabannya yang bawah. Panto kudamono o Ku, de, mano. tabemasu. Karena di sini kata-katanya yaitu tabemas yang berarti makan. Pan yang berarti roti dan kudamono yang berarti buah-buahan. Oh, Baik. Kemudian yang nomor dua, nani yo yomimasu ka? Jawabannya nani mo. Yang atas atau yang bawah? yang atas. Baik. Jawabannya yang atas. Nani mo yomimasen. Anu, Karena di sini ada mo yang berarti tidak. Jadi jawabannya yang atas. Tidak membaca apa-apa. Kemudian yang nomor tiga, Asta Ishoni Kyoto e. Yang atas atau yang bawah? yang atas. Itu, Hai, jawabannya yang atas. Ikimasen kah? Seneca. Karena ada berupa ajakan dan sehingga menggunakan ikimasen kah? Itu Eh, jawabannya ada i desu ne. minus, imasen. Yang atas yang bawah In, itu yang jawaban B. yang atas. Imasen de. Hai, jawabannya yang atas. Hai, ikimasyo. So, Di sini berarti iya dan jawabannya berarti menyetujui. Yang berarti jawabannya yang atas. Ikimasyo. Hai. Sugiwa yang nomor 4. Ashita nani nani o shimasu ka? Yokohama e ikimasu. Jawabannya yang atas atau yang bawah? yang bawah. Jawabannya yang atas. Ya, Untuk partikel O, partikel O sendiri gabungannya dengan nani. minus. Sedangkan untuk Ya, partikel D, to, dan lain sebagainya menggunakan nan. Nah, khusus untuk O menggunakan nani. Kemudian yang nomor 5 ada Kino nani yo shimashita ka? Jawabannya Eigao. yang bawah. Hai, jawabannya yang bawah. Egao mimashita. Menonton film. Kemudian yang nomor 6, Doko de koyo nomimasu ka? Jawabannya Shokudo titik-titik nomimasu. Do, tidak. Hai, jawabannya yang bawah. Shokudo de nomimasu. Karena di sini kata tempat aktivitasnya ada di kantin atau shokudo. Sehingga menggunakan partikel D. Kemudian yang nomor 7, Tomodachi titik-titik aimashita. Yang atas atau yang bawah? Yang atas. Hai, jawabannya yang atas. Khusus aimashita menggunakan partikel ni. Hai. Sugiwa yang nomor 8,
Tomodachi titik-titik gohan no tabemashita. Yang bawah. Hai, jawabannya yang bawah. Partikel to yang berfungsi bersama, yang berarti bersama. Bersama teman memakan nasi. Kemudian yang terakhir, Getsu yobi kara kin yobi made gakko e ikimasu. Do yobi titik-titik ikimasen. Yang atas. Hai, jawabannya yang atas. Do yobi wa ikimasen. Kalau hari Sabtu tidak pergi. Hai, sampai sini paham? Paham sih. Kita kembali untuk mengulang bab sebelumnya. Bisa dibaca bersama-sama. Tabemas, Tabemas, makan. makan. Nomimas, Nonmimas, minum. minum. Suimas, Suimas, menghisap. menghisap. Jika ditambah partikel o, tabako, suimas, Tabako, suimas, merokok. merokok. Mimas, Nimas, melihat. melihat. Kikimas, Ikimas, mendengar. mendengar. Yomimas, Yomimas, membaca. membaca. Kakimas, Kakimas, menulis. menulis. Kaimas, Kaimas, membeli. membeli. Torimas, Torimas, mengambil. mengambil. Sashino, torimas, Sashino, torimas, mengambil foto. mengambil foto. Simas, Shimas, mengerjakan. mengerjakan. Aimas, Aimas, bertemu. bertemu. Tomodachi ni aimas, Tomodachi ni aimas, bertemu dengan teman. bertemu dengan teman. Gohan, Gohan, nasi. nasi. Asa gohan, Asa, gohan, sarapan. sarapan. Hiru gohan, Yuru, gohan, makan siang. makan siang. Ban gohan, Pan, gohan, makan malam. makan malam. Pan, Pan, roti. roti. Tamago, Tamago, telur. telur. Niku, Niku, daging. daging. Sakana, Sakana, ikan. ikan. Yasai, Sak, yasai, yasai sayur. sayur. Udamono, Kudamono, buah-buahan. buah-buahan. Mizu, Mizu, air. air. Ocha, Ocha, teh Jepang. teh Jepang. Koucha, Taucha, teh. teh. Yunyu, Yonyu, susu. susu. Jusu, Susu, jus. jus. Biru, Biru, bir. bir. Osake, Osake, minuman keras. minuman keras. Tabako, Tabako, rokok.
Rokok. Tegami, Tegami. surat. Surat. Repoto, Repoto. laporan. Laporan. Sasin, Sasin. foto. Foto. Video, Video. kaset video. Kaset video. Mise, Mise. toko. Toko. Niwa, Niwa. halaman. Halaman. Kemudian sukudai, Sukudai. pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah. Tenisu, Tenisu. tenis. Tenis. Saka, Saka. sepak bola. Sepak bola. Ohanami, Ohanami. menikmati bunga sakura. Menikmati bunga sakura. Ishoni, Isoni. bersama-sama. Bersama-sama. Coto, Coto. sebentar. Sebentar. Itsumo, Itsumo. selalu. Selalu. Toki-doki, Toki-doki. kadang-kadang. Kadang-kadang. Sore kara, Sore kara. setelah itu. Setelah itu. Ya, Ya. ii desu ne. Ii desu ne. Bagus ya. Bagus ya. Wakarimashita, Wakarimashita. mengerti. Mengerti. Baik, kita lanjut ke bunpo. Mengingat bunpo. Untuk bunpo pertama ada nani-nani, partikel o diikuti dengan kata kerja. Sebelum partikel o terdapat kata benda diikuti dengan kata kerja. Contohnya yang nomor 1 bisa dibaca. Juso norimasu. Hai, jusu nomimasu. Kata bendanya jusu yang berarti jus. Untuk kata kerjanya ada nomimasu yang berarti minum. Artinya minum jus. Untuk mengartikannya dari belakang, dari kata kerja dulu, nomimas yang berarti minum, dan jusu berarti jus. Kemudian untuk bumbu kedua, ada kata benda diikuti dengan oshimas. Oshimas berarti untuk menunjukkan aktivitas atau kegiatan. Contohnya untuk aktivitas olahraga atau permainan bisa dibaca. Sakao. Sakao imasu. Hai, sakao shimasu. Saka yang berarti sepak bola dan shimas bermain. Sakao shimas berarti bermain sepak bola. Kemudian contoh selanjutnya yang sampingnya Kaigyo shimasu. itu yang baik, yang bawah benar kaigyo shimas. Baik. Dia nomor 1 ya. Baik. Kaigyo shimas yang berarti mengadakan rapat. Baik. Untuk yang contoh nomor 1 atas, To toran toranpu. hai toranpu, hai toranpu shimas. Toranpu yang berarti kartu dan shimas menunjukkan aktivitas menjadi bermain kartu. Itu yang kedua, ada pertemuan atau acara. Contohnya yang tadi, kaigyo shimas yang berarti mengadakan rapat. Kemudian yang contoh yang nomor 2, yang satunya, So
Pati. Oh ya. Patio shimasu. Hai, patio shimasu. Pati yang berarti party Ya, diikuti dengan oshimas, aktivitas menjadi berpesta. Mesta. Hai. Kemudian untuk contoh lain ada sugudayo shimas yang berarti mengerjakan PR atau membuat PR. Kemudian ada denwao shimas yang berarti menelpon. Kemudian ada Telepon. shigoto shimas yang berarti bekerja. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada. Baik, kita lanjut untuk bunpo yang nomor 3. Ada nani yo shimasu ka? Nani shimasu ka, nani yang berarti apa? Untuk menunjukkan aktivitas. Untuk menanyakan aktivitas. Contohnya yang nomor 2 bisa dibaca. Ya, Getsu, oh ya. Ketsu. Ketsu. Getsu yobi. Ketsu. Oh. Ketsu yobi. Nani yo shimasu ka? Baik, Getsu yobi nani yo shimasu ka? Itu jawabannya Kyoto e ikimasu. Getsu yobi, hari Senin, apa yang kamu lakukan? Pergi ke Kyoto. Kyoto. Kemudian yang nomor 3, Kino. hai, Kino, Kino. Iki. Nani yo shimasu ka? hai, Kino, nani yo shimashita ka? Kemarin melakukan Ya, apa? Jawabannya Sako shimashita. oh. Bermain sepak bola. Sampai sini paham? Ya. Baik. Untuk selanjutnya ada nan dan nani. Untuk nan sendiri digunakan jika ada partikel D, kemudian no, kemudian ada to. Baik. Partikel itu. Jika ada partikel tersebut menggunakan nan. Gunakan nan. Contohnya yang nomor 4 ada sore wa nan desu ka? Itu apa? Atau nani nan no hon desu ka? Itu buku apa? Kemudian yang nomor 6 ada neruma ini nanto imasu ka? Sebelum tidur mengucapkan apa? Kemudian yang nomor 7 bisa dibaca. Nande. Hai, nande Nande Kyoto. Tokyo. Nande Oh, Tokyo. nande Tokyo e Hai, ikimasu ka? hai. Nande Tokyo ikimasu ka? Ya berarti dengan apa Nah, pergi ke Kyoto? apa pergi ke Tokyo? Untuk nande sendiri memiliki dua arti. Bisa menunjukkan menggunakan apa, naik apa, atau bisa juga menanyakan alasan. Nande juga memiliki arti kenapa. Eh, Baik. Nande berarti kenapa, bisa juga untuk menunjukkan, menanyakan sarana. Untuk sarana bisa menggunakan nanide atau nande. Untuk cara penggunaannya sendiri bisa dilihat di kalimat setelahnya. eh, Apakah paham?
Paham. Baik. Untuk perbedaan sendiri, untuk yang nanti tadi, yang contoh soal nomor 7, itu untuk menunjukkan sarana. Dengan apa pergi ke Kyoto. Kemudian yang nomor 8, juga menunjukkan sarana. Nande Tokyo ikimasu ka? Jawabannya Shinkansen de ikimasu. Atau bisa juga berarti Nande Kyoto ikimasu ka? Kenapa pergi ke Kyoto? Itu tergantung kalimatnya nanti. Baik. Untuk selanjutnya yang nomor 2, untuk bantu bilangan menggunakan nansai. Untuk isai sendiri juga menggunakan nan, bukan nanisai. Menandakan umur. Sedangkan untuk nani itu gunakan untuk partikel no, partikel o. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada bisa. Baik. Kita lanjut ke bumbu selanjutnya yang nomor 5. Ada partikel D untuk menunjukkan tempat. Contohnya yang nomor 11. Bisa dibaca. Ita de Eki D. eki de sin Hai. uno Hai. kaimasu. Hai. Eki D. Shinbunno Kaimasu. Membeli surat kabar di stasiun. Ada Eki, keterangan tempat, diikuti dengan partikel D, kemudian Shinbunno Kaimasu, yaitu aktivitasnya. Untuk bumbu selanjutnya ada masenka, yaitu untuk mengajak lawan bicara. Untuk masenka di sini bukan bentuk negatif, namun untuk menanyakan ajakan, suatu ajakan. Contohnya yang nomor 12, bisa dibaca. Isone Hai. Kyoto e Hai. ikimasen ka. Hai. Ikimasen ka. Hai. Ishoni Kyoto e ikimasen ka? Bagaimana kalau kita pergi ke Kyoto bersama-sama? Jawabannya i desu ne. Ya, bagus ya. Untuk bumbu selanjutnya ada masyo, dan juga berupa ajakan. Dipakai untuk menanggapi usulan atau ajakan secara aktif. Untuk contohnya nomor 13 ada Chotto Yasumi Masyo, yang artinya ayo istirahat sebentar. Atau 14 ada Ishoni Hiruko no Tabemasen ka? Bagaimana makan siang ini bersama-sama? Jawabannya Tabemasu. Ya, ayo kita makan. Untuk menjawab pertanyaan Mas Mika tadi, bisa menggunakan i desu ne atau bentuk masyo. Masyo. Kemudian yang terakhir ada nani-nani ka, yang menunjukkan mendapatkan informasi baru yang belum diketahui lawan bicara sebelumnya. Untuk penggunaannya sama seperti so desu ka, namun di sini hanya menggunakan kanya saja. Contohnya nomor 15 ada Nichiyobi Kyoto e ikimashita. Hari Minggu yang lalu pergi ke Kyoto. Itu jawabannya ada Kyoto desu ka? I desu ne. Di Kyoto bagus ya. Untuk K sendiri menggunakan nada yang turun. Kyoto desu ka? Namun sedangkan untuk nada naik digunakan untuk bertanya. Kyoto desu ka? Untuk perbedaannya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Saya kira nggak ada ini. Baik. Kalau begitu kita lanjut ke kanji.
Kita lanjut ke kanji. Untuk kanji yang pertama ada kanji hito. Ito. Kanji hito yang berarti orang. Untuk kanji hito sendiri terdiri dari 2 coretan. Pertama 1, diambil dari tengah 2. Seperti huruf V terbalik. 1 dan 2. Untuk kunyominya sendiri ada hito dan onyominya ada jin atau nin. Untuk contohnya sendiri, jika berdiri sendiri dibaca hito yang berarti orang. Jika ada satu sini dibaca hitori yang berarti satu orang. Hitori. Jika 3 orang dibaca sanin. 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 Kemudian jika diikuti dengan nama negara ada Nihon Jin. Nihon Jin yang berarti orang Jepang. Namun untuk berasal dari negara lain, contohnya Indonesia, dibaca Indonesiano Hito. Menggunakan Hito. Baik. Untuk penggunaan jin sendiri hanya khusus orang Jepang. Nihon Jin yang berarti orang Jepang. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada sih. Baik. Kita lanjut ke kanji berikutnya. Ada kanji kodomo. Kodo. Baik. Kodomo. Yang berarti anak-anak. Anak-anak atau anak kecil. Untuk kanji kodomo sendiri terdiri dari 3 coretan. Untuk coretan pertama 1, kemudian gabung dari titik terakhir 2, kemudian motong 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Untuk kunyominya sendiri ada ko, sedangkan untuk onyominya ada shi. Baik. Untuk contohnya sendiri ada kodomo yang berarti anak-anak atau anak kecil. Kemudian ada joushi yang berarti perempuan. Joushi. Kemudian ada oyako yang berarti orang tua dan anak. Kemudian ada joushi yang berarti kondisi. Khusus untuk oyako menggunakan kunyomi yaitu ko. Sedangkan untuk kanji yang lain jika ada kanji gabungan menggunakan onyomi. Contohnya ada joushi dan choushi. Sampai sini paham? Paham sih. Kita lanjut ke kanji berikutnya yaitu kanji onna.
yang berarti perempuan. Untuk onna sendiri terdiri dari 3 kanji. Yang pertama, 1, kemudian di sini agak pendek, 2, kemudian 3. Untuk catatan yang atas sejajar dengan titik coretan kedua yang awal. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada sensei. Baik. Untuk kunyominya sendiri ada onna dan onyominya ada jo. Untuk kanjinya ada onna no hito yang berarti perempuan. Kemudian ada onna no ko yang berarti anak perempuan. Dan ada jose yang berarti remaja perempuan. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada sensei. Baik. Kita lanjut ke kanji otoko. Foto. Otoko. Otoko sendiri terdiri dari 7 coretan. Untuk kanji otoko berasal dari 2 kanji, yaitu kanji sawah dan kanji cikara atau kekuatan. Untuk kanji sawahnya sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5. Seperti membuat jendela. Kemudian digabung dengan kanji cikara di bawahnya. 1, ambil dari tengah, 2. Untuk kanji cikara hampir sama, tulisannya sama kayak katakana ka. Oh, hai. Sehingga untuk menghafalnya, cikara itu katakana ka. Sehingga perlu diperhatikan jika ada kalimat menggunakan tulisan seperti ini. Kita coba lagi untuk penulisan kanjinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk kunyominya sendiri ada otoko yang berarti laki-laki, dan onyominya ada dan nats dan nan. Baik. Ada dan nan. Untuk contoh kanjinya sendiri ada otoko no ko yang berarti anak laki-laki. Ko yang berarti anak kecil, dan otoko yang berarti laki-laki. Jika laki-laki dan perempuan dibaca danju. Danju. Baik. Danju yang berarti laki-laki dan perempuan. Kemudian kanji berikutnya ada chounan. Chounan. Baik. Chounan. Berarti addition. Tahu remaja. Kemudian ada danse. Danse. Danse yang berarti anak laki-laki remaja. Untuk kanji selanjutnya ada kanji me. Kanji me yang berarti mata. Terdiri dari 5 coretan.
seperti kanji hi yang berarti hari, namun ada tambahan coretan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk perbedaannya, jika kanji hi yang di dalam hanya ada 1 coretan, sedangkan untuk kanji me atau mata terdapat 2 coretan. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk kunyominya sendiri dibaca me yang berarti mata dan moku. Hai. Untuk contohnya, jika berdiri sendiri dibaca me yang berarti mata. Kemudian ada ichi nichi me yang berarti hari pertama. Kemudian ada me gusuri yang berarti obat mata. Me gusuri berasal dari kanji me dan kusuri. Kusuri berarti obat. Baik. Kemudian kanji selanjutnya ada mokuteki. Mokuteki yang berarti tujuan. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, ada Sensei. Baik. Untuk kanji selanjutnya ada kanji kuchi yang berarti mulut. Terdiri dari 3 coretan. Terdiri dari 3 coretan berasal dari mulut yang dibuka lebar. Untuk penulisannya 1, 2, 3. Kanji mulut berbentuk kotak. Untuk menghafalnya, kotak berarti mulut. Baca kuci. Baik. 1, 2, 3. Untuk kunyominya dibaca kuci atau guci. Dan untuk onyominya ada kou. Oh, Baik. Jika berdiri sendiri dibaca kuci yang berarti mulut. Kemudian ada iriguchi yang berarti pintu masuk, berasal dari kanji iri yang berarti masuk dan guci mulut. Kemudian ada jinko yang berarti Jin. baik, jinko yang berarti populasi. Untuk perbedaan sendiri, jika iriguchi kanjinya ada tambahan di sisi kiri, sedangkan untuk kanji itu hanya di sisi kanan. Miringnya di sisi kanan, sedangkan iriguchi yang menonjolnya di sisi kiri. Kemudian ada bijo guci. Bijo guci. Yang berarti pintu darurat. Sampai sini paham? Paham Sensei. Baik. Selanjutnya ada kanji mimi. Ini. Yang berarti telinga. Terdiri dari 3 coretan.
Untuk pertama, 1, 2 disisain, kemudian ada 3, 4, 5-nya naik. 5 naik, kemudian 6. Ini disisain dikit, sehingga menembus. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk kunyominya sendiri ada mimi yang berarti telinga dan ji. Ji yang berarti onyomi. Onyominya ada ji. Kemudian untuk contohnya mimi yang berarti telinga dan ada jibika yaitu klinik untuk khusus telinga. Untuk kanji selanjutnya ada T. T yang berarti tangan. Terdiri dari 4 coretan, yaitu 1 miring ke bawah, kemudian 2 lurus, 3 lebih panjang, 4 ambil tengah agak membelok, agak cekung. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4. Kunyominya ada T yang berarti tangan dan onyominya shu. Baik. Untuk contoh kanjinya, jika berdiri sendiri dibaca T yaitu tangan. Khusus untuk kanji uet digabung dengan T dibaca jouzu. Jouzu. Baik. Jouzu yang berarti cerdas atau pintar. Kemudian untuk kanji bawah atau sita digabung dengan T dibaca heta. Heta yang berarti tidak pintar. Kemudian kanji selanjutnya ada tegami yang berarti surat. Untuk kanji selanjutnya yaitu kanji ashi yang berarti kaki. Ashi. Terdiri dari 7 coretan. Untuk kanji ashi sendiri, pertama seperti kanji mulut atau guci, 1, 2, 3, kemudian ambil tengah, 4, 5, kemudian samping, 6, 7. Ini nempel. Misalkan nempel. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk kunyominya sendiri ada ashi yang berarti kaki dan ada tariru. Kemudian untuk onyomi ada shoku. Soku.
Contohnya ada asi yang berarti kaki, kemudian ada ishoku yang berarti pair atau sebelah, dan ada tariru ya berarti itu genap, dan ada enshoku exertion. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Baik. Yang terakhir ada kanji cikara yang berarti kekuatan. Cikara terdiri dari dua coretan. Untuk kanji cikara sama seperti katakana ka, yaitu 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Untuk belokan ini lancip. Jadi untuk pembeda antara hiragana ka dan ka, itu hiragana seperti ini sedikit belok atau tidak lancip, dan katakana itu lancip. Itu cikara sendiri, kunyominya ada cikara, dan onyominya ada ryoku, dan riki. Itu contohnya ada cikara yang berarti kekuatan, ada kemudian selanjutnya ada suiryoku yang berarti kekuatan air, kemudian ada tairyoku atau kekuatan fisik. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada selesai. Baik, sebentar. Kita coba ke latihan soal. Untuk nomor 1, ini dibaca apa? Ito. Itu. Kemudian yang nomor 2, Domo. hai, Iya. odomo. Selanjutnya yang nomor 3, Onna. hai, onna. Selanjutnya yang nomor 4, Otoko. hai, otoko. Sukiwa yang nomor 5, Me. hai, me. Me. Sukiwa nomor 6, Kuci. hai, kuci yang berarti Mulut. hai, kuci yang berarti mulut. Sukiwa nomor 7, Mimi. hai, mimi yang berarti Telinga. hai, telinga. Sebentar. Sukiwa nomor 8, T. hai, T yang berarti Tangan. hai, tangan. Sukiwa ya nomor 9, Asi. hai, ashi yang berarti Kaki. hai, kaki. Yang terakhir nomor 10, Cikara.
Hai, Cikara yang berarti kekuatan. hai, kekuatan. Sugiwa yang nomor 11 bisa dibaca. Watashi wa Hai, watashi wa nani de kanji 1 oh, dan hito. hitori Hai, hitori. Watashi wa hitori. hitori de Hai, hitori de. tahan tahane tahane Nihon. nihone Hai, nihone. nihone kimasta. Hai, kimashita. Watashi wa hitori de nihone kimashita. Saya datang sendiri ke Jepang. Sugiwa yang nomor 12. Johnson. Johnson Johnson wa Johnson wa Tenishu. Tanishu Hai, Joshi Josu. Josu Hai, dewa. Josu desu. Oh, yes. Hai, Josu des. Johnson wa tenishu ga Josu desu. Yang berarti Johnson pandai bermain tenis. Sugiwa ada Ekino nani nani wa doko desu ka? Ini dibaca apa? Ada furigana iri, Hitori iri dan ini kanji apa? Kotak. Uchi. Hai, kuci. Jika digabung dengan iri berarti iri guci. Oh ya, iri kuchi. Hai, Itu masuk. hai, iri guci yang berarti pintu masuk. Eki no iri guci wa doko desu ka? Pintu masuk stasiun ada di mana? Hai, Sugiwa yang nomor 14 ada kowende. Ini kanji apa? Asi. Bukan. Laki-laki. Otoko. Hai, otoko. Toko no Hai, otoko no. kodo. Kodomo dipakai yang depan aja. Otoko noko. Otoko no ko. Hai, otoko noko ga 3 orang. Berarti Sanin. hai, sanin. Asonde imasu. Koende. Hai, koende otoko noko ga 3人
Sanin asondeimasu. Yang berarti di taman anak kecil laki-laki ada 3 orang sedang orang bermain. bermain. Baik. Tiga laki-laki sedang bermain di taman. Sugiwa yang nomor 15 terakhir. Satu hari Lupa. Ichi Ichime Ichinichi Ichinichi mewa. Hai, Ichinichi mewah. Ichinichi mewah Disney Rando ikimasu. Ikimasu. Hai. Disney Rando berarti Disneyland. Hai. Ichinichi mewah Disneylando ikimasu. Pada hari pertama pergi ke Disneyland. Pergi ke Disneyland. Hai. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Saya kira enggak. Baik. Jika tidak ada, mungkin kelasnya sampai hari ini. Untuk Saya mungkin hari terakhir sih. Hai. Hari ini hari terakhir ya. Baik. Hari ini hari terakhir berarti untuk bulan depan break dulu. Iya. Baik. Mungkin hari ini hari terakhir. Tidak ada tugas. Nanti langsung absen aja di grup ya. Di link biasanya. Baik. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, kelasnya saya akhiri sampai hari ini. Ya, sensei. Baik. Terima kasih, sensei. Baik, お疲れ様でした。ありがとうございます。